Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna sebagai host untuk podcast kali ini, dan di sini kita ada tiga narasumber di sini ya, yang bernama Anjuna, Rena, dan Biota. Halo. Apa kabar kalian? Baik semua? Baik. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang kasus lama ya, yaitu Perang Sampit. Nah, sebelumnya kalian tahu kan kasus Perang Sampit itu? Lumayan tahu sih. Karena itu udah kejadiannya udah lama juga ya. Iya. Nah, nanti aku akan sedikit nanya-nanya nih. Sebenarnya Perang Sampit itu apa sebenarnya? Sampit itu. Jadi Perang Sampit itu kayak ada satu wilayah di suku Dayak nih, namanya Kota Sampit kan di Kalimantan Tengah. Itu tuh ada pas itu kayak warga Madura datang ke Kota Sampit tuh menyerang salah satu warga Dayak. Habis itu kayak reaksi dari warga suku Dayak nih kan kaget ya, tiba-tiba ada satu warga yang dibunuh oleh banyak warga Madura. Habis itu warga suku Dayak ini kayak memproses ke penegakan hukum, tetapi kayak penegakan hukumnya ini menunda-nunda, kayak entar dulu lah. Habis itu warga suku Dayak ini pada kesel karena ditunda terus kan, jadinya mereka tuh melakukan penyerangan terhadap warga Madura. Itu sih setahu gue ya. Aku mau nambah sedikit nih. Jadi konflik itu terjadi karena pendatang dari suku Madura ini kayak gimana ya, kayak ingin menguasai bidang perekonomian dari suku Dayak. Contohnya di bidang industri kayak penambangan hutan seperti itu. Nah, jadi suku Dayak ini merasa terancam gitu loh. Kayak merasa terancam, suku Madura ini kayak pengen menguasai wilayah suku Dayak tersebut. Jadi karena nggak terima wilayahnya dikuasai, dan juga ada salah satu warga suku Dayak itu dibunuh oleh suku Madura. Jadi suku Dayak itu menyerang masyarakat dari suku Madura itu ya. Dan ini pasti ada berkaitannya juga dengan pemerintah ya. Mungkin ini salah pemerintah atau salah sukunya atau gimana? Menurut kalian gimana? Kalau dari pemerintah mungkin dari penegak hukum yang kurang adil ya. Nggak adil lah bisa dibilang. Ya bisa dibilang itu juga. Gimana ya? Kayak suku Dayak ini sudah kayaknya sudah melapor ya. Tapi diproses. Oh, belum diproses sampai lama ya bisa dibilang ya. Gitu. Udah sampai banyak korban juga masih kurang gitu ya gininya. Mungkin karena antar suku juga agak susah ya. Itu kan kayak udah bisa dibilang kayak rival juga kan sampai sekarang, itu kan masih kan perang-perang kayak gitu. Iya masih. Dan juga kan banyak korban jiwa nih. Menurut kalian beberapa korban jiwa itu berapa sih sebenarnya di sana? Kira-kira sih yang saya baca ya di Wikipedia tuh kisaran 500 korban sih dari total keduanya. Itu udah termasuk suku Dayak dan Maduranya keduanya? Kayaknya Maduranya, tapi nggak tahu juga. Saya kurang lebih segitu ya kira-kira ya. Ratusan lah. Ya pokoknya banyak lah. Dan ada kayak pemenggalan kepala. Iya, banyak pemenggalan kepala di sana. Dan juga ada beberapa fotonya juga ya di situ. Kalau kalian bisa lihat di Google itu, sana udah banyak sekali ya foto-foto tentang Perang Sampit di sana ya, udah pasti seram lah. Dan juga Perang Sampit ini juga banyak udah didiskusikan oleh orang-orang juga ya. Apalagi terutama orang yang asalnya asli Madura dan Dayak itu, mereka tuh udah pasti tahu itu dan juga penyebabnya apa gitu. Nah, ini ngomong masalah penyebab ya. Apa sih puncer yang membuat mereka itu berkelahi sebenarnya? Menurutku sih karena warga suku Dayak ini merasa terancam loh, dia punya wilayah tapi yang menguasai orang Madura dan perindustriannya, ekonominya jadi terancam gitu sih. Berarti itu termasuk penjajahan antar suku nggak sih? Bisa termasuk ya? Kurang tahu ya menurut Rena Tanjung gimana nih? Menurut kalian gimana? Itu termasuk penjajahan nggak sih? Menurutku sih iya sih. Karena dia tuh kan ngambil wilayah yang bukan, ya pengen menguasai semua ya. Dan untungnya itu nggak terjadi, walaupun itu udah terjadi banyak kebakaran juga kan di sana. Nah di situ kan nggak perang senjata juga, kan ada perang kayak yang bersifat magic itu kan. Iya. Udah pasti ya. Kayaknya sih ada ya. Budaya kan terkenalnya kayak gitu ya. Iya, terkenal banget kan. Nah, ya kayak gitu. Dan juga menurut kalian nih dominan mana sih pada saat perang itu? Yang saya baca sih, yang aku baca ya. Iya.
awal-awal itu yang mendominasi itu suku Maduranya. Oh, Maduranya di awal. Akhirnya tersebar luas oleh seluruh suku Dayak itu, jadinya lagi perang. Jadi berkelanjutan ya perangnya. Ya, awal-awal suku Madura itu yang mendominasi. Akhirnya ditahuin bahwa oleh suku Dayak di wilayah Kalimantan itu, jadinya seluruh bisa dibilang seluruh suku Dayak itu ikut serang. Dan juga akibatnya juga kena sama keturunan mereka juga ya sebenarnya pada saat itu. Dan juga itu berarti pada saat itu tuh semua sukunya itu saling perang ya, nggak ada yang diem di rumah gitu, nggak ada ya. Tahu sih. Kayak apa itu cuma hanya perwakilan aja atau tentaranya mungkin? Kayaknya si warganya langsung ya. Langsung warganya ya. Soalnya antar suku kan. Dan juga itu juga sadis ya, langsung kayak ngelihat gitu. Dan juga anehnya itu gimana cara dia mengenali kalau itu tuh musuh ya, kan kira-kira kan satu ras gitu kan, mirip-mirip gitu. Gimana cara mereka tahu kalau itu musuh gitu kan, mirip-mirip mereka itu. Mungkin dari pakaiannya sih, kan suku Dayak kan banyak tatunya juga ya. Oh gitu ya. Tindik-tindik apa namanya tuh, aksesoris ya, bisa dibilang gitu ya. Oh, jadi itu ya menurut kalian. Kayak dari situnya mungkin, tapi kurang tahu sih juga. Ya, kurang tahu ya. Saya juga kurang tahu ini. Ya supaya nggak salah gitu ya. Nah, di sini kan pasti ada kaitannya dengan ilmu-ilmu Pancasila ya, sila-silanya dan butir-butirnya. Nah, menurut kalian ini apa sih yang termasuk gitu melanggar Pancasila, apa sih? Menurut aku di sini itu, menurut perspektif aku ya. Iya. Jadi di sini itu melanggar sila kedua yang berbunyi di mana kayak kemanusiaan itu yang beradil dan beradab. Jadi bisa kita lihat dari kasus pembunuhan, terus kasus kekerasan yang dilakukan itu sangat melanggar dari prinsip sila tersebut. Kurang lebih sih seperti itu. Ada yang bisa namakan? Mungkin dari sila 3 ya, kayak Persatuan Indonesia. Nah, Iya. dari perang antara dua suku ini kayak bisa aja memecahkan persatuan Indonesia gitu loh. Iya, betul itu. Jadi memperpecah dua belah kubu, jadi bikin kubu sendiri gitu. Iya, jadi buat kayak kumpulan sendiri ya gara-gara perang itu. Nah, Diota mungkin teman. Menurutku sih kayak sila kelima ya, keadilan sosial. Ya, betul itu juga. Seperti yang tadi kan dibilang kayak si warga suku Dayak ini sudah melapor ke penegakan hukum, tapi ditunda-tunda itu kan nggak adil ya. Iya, nggak adil banget itu. Ya kan. Berarti bisa dibilang kayak pemerintahan di sana dulu itu masih kurang lah gitu ya dibandingkan yang sekarang, mungkin udah bisa lebih baik lagi gitu. Dan juga apa ya terlebih lagi ya kira-kira mungkin kan ini kan perang ini kan sangat banyak orang kenali ya, apalagi tuh perangnya pada tahun berapa ya, 2001 ya? 2001. Di mana tepatnya? Di Kota Sampit Kota ya. Sampit, Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah ya. Dan kotanya tuh Kota Sampit apa emang namanya Perang Sampit itu? Kotanya Sampit. Nama kotanya Sama Sampit kotanya ya. Sampit ya. Menurut orang-orang ceritanya sih gitu ya. Kita kan juga masih belum tahu sebenarnya kebenarannya kayak gimana. Oke, mungkin biar nggak lama-lama ya. Mungkin solusinya kali ya. Solusi agar jadi Boleh itu ditambahin. Solusinya sih mungkin mengedukasi lah bahwa kita itu harus toleransi sama, kan Indonesia ini kan ragam budaya, banyak budaya-budaya. Iya. Jadi kita tuh harus toleransi antar perbedaan kebudayaan, suku, ras. Jadi solusinya itu kita tuh harus sering menghargai kebudayaan lain gitu ya. Iya. Dan juga jangan cepat terprovokasi juga ya sama orang-orang itu ya. Dan kita tuh juga harus bisa menganalisa orang mana baik mana benar supaya tidak salah lah juga, kan juga pergaulan juga termasuk kan gitu. Apalagi sekarang itu udah orang-orang itu kan udah banyak migrasi ya, tinggal kayak misalnya di Bali, ada yang tinggal di Jakarta, itu kan pasti kan udah beragam suku ya. Jadi udah kita itu di mana-mana itu udah nggak bisa lah kita itu kayak sama suku ini aja, udah nggak bisa. Kita harus bisa sosialisasi ya, harus bisa beradaptasi dengan suku-suku yang lain dan juga harus menghargai juga. Bersatu lah ya. Ya, bersatu. Nah, kalau Diota mungkin solusinya? Ini sih susah ya jalan. Iya, nggak masalah. Menurut
Jota sendiri ya, apa kira-kira? Solusinya sih menurut saya sih perlunya apa namanya komunikasi antar dua suku loh dari dua belah pihak. Iya, Biar tidak jadi salah pahaman lah. Atau satu perwakilan diajak berunding gitu ya? Ya bisa jadi sih. Oh, bisa jadi begitu ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja dari podcast kita hari ini ya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan juga kalian yang di belakang sana. Dan semoga juga dari peristiwa ini kalian itu bisa belajar ya dari peristiwa-peristiwa Perang Sampit ini. Oke, saya Krisna, host di sini dan Lanjut. Rena. Iya. kita pamit. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.